Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Tidak habis-habisnya Mbah Mun selalu melakukan elaborasi terhadap Quran Qadim, karena sebagai sumber dari segala sumber pengetahuan ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran yang terjaga adalah Al-Quran yang qadim, yang ada di Lauh Mahfuz, yang bentuknya cahaya, sebagaimana seharusnya bahwa Quran itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena asal usulnya itu adalah kalamullah, sehingga kebenarannya harus hakul yakin. Kebenarannya adalah absolut, infinity, mutlak. Itulah kebenaran Al-Quran. Sehingga dalam sistem kebenaran itu adalah kebenaran yang tertinggi. Jadi di bawahnya mutlak itu adalah pasti. Di bawahnya pasti itu adalah hukum-hukum. Di bawahnya hukum, rumus-rumus, perhitungan-perhitungan. Kemudian baru asumsi, interpretasi, hipotesis, dan seterusnya. Itu gradasi dari sebuah kebenaran. Jadi Al-Quran karena berasal dari Allah itu adalah kebenaran tertinggi. Namun itu jangan hanya menjadi klaim, bisa nggak membuktikannya? Ini yang menjadi hal yang sangat fundamental. Kami dari Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara, sebuah tarekat arwahi yang tentu banyak mengeksplorasi ruang-ruang rohani. Demikian halnya terkait dengan Al-Quran, kami melakukan eksplorasi dari sisi kodimnya. Jadi bagaimana Quran ketika masih dalam bentuk cahaya. Jadi bagaimana makna dibalik makna yang zahirnya itu. Dan kami tetap dalam rangka udkhulu fisilmi kafah, mencoba untuk memberikan pemahaman dalam perspektif yang lain, karena bahasan terkait dengan pemaknaan Al-Quran dalam perspektif syariah saya kira sudah amat banyak dan luar biasa. Untuk itu kami mencoba melakukan eksplorasi dari sisi kodimnya. Menarik, beberapa waktu yang lalu ketika ada seorang yang saat ini dianggap sebagai manusia tercerdas di Indonesia, yaitu Bung Rocky Gerung, yang menyatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Nah, itu kan sampai akhirnya menjadi berita nasional, dan beliau diserang habis-habisan oleh seluruh pemangku yang terkait dengan agama. Dan setelah Mbah Mun mencermati beberapa reaksi, respon, atau tanggapan baik dari para pemuka-pemuka agama maupun politisi-politisi yang memberikan tanggapan, kesemuanya itu sesungguhnya tidaklah memberikan jawaban yang semestinya. Jadi Mbah Mun menganggap pernyataan yang kurang pas, ditanggapinya juga tidak pas itu. Jadi pernyataan Rocky Gerung menganggap bahwa kitab suci itu adalah fiksi, namun banyak para pemuka agama yang malah menantang. Kalau memang ini adalah fiksi dan ini kebenarannya tidak hak, buatlah ayat yang serupa kalau bisa. Nah, ini kembali ke perdebatan yang sebagaimana di Al-Baqarah itu. Tetapi pada prinsipnya tidak ada titik temu.
Bahkan terakhir-terakhir ini kami juga mendengar di beberapa YouTube ada seorang anak muda, yaitu saudari Kumaila, yang sering juga mengkritisi Al-Quran pada perspektif ini. Ya, mirip-mirip dengan Rocky Gerung itu. Mari kita coba mengelaborasi kondisi tersebut. Jadi, berdasarkan yang kami amati, dapat kami simpulkan bahwa perdebatan antara yang menganggap kitab suci adalah fiksi maupun yang meresponnya dengan berbagai dalil dan berbagai kalam, tetapi tetap saja tidak bisa dibuktikan, itu derajatnya sama. Mereka berada dalam perspektif akal rasional. Mereka berada pada perspektif duniawi. Jadi mendebatkan kitab suci dalam perspektif lahiriahnya agar diperoleh sudut pandang yang terkonstruksi dengan baik. Saya ulangi lagi, bagaimana kitab suci itu mewujud di alam dunia ini, bahwa kitab suci itu adalah kitab yang berasal dari Allah, yang nama aslinya adalah Kalamullah. Karena Allah punya sifat maha berkalam, maka dia punya kalam namanya Kalamullah. Namun karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berdimensi amat tinggi, berada di alam maha qadim, makanya kalamnya itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diabstraksikan, apalagi dengan menggunakan panca indera kita, pembaca virtual kita, dengan akal kita, tentu tidak mungkin dapat tersentuh. Maka Allah menurunkan ke alam yang lebih rendah lagi, yaitu yang dinamakan dengan Lauh Mahfuz. Di situ kalam Allah sudah berubah menjadi kalam qadim yang bentuknya cahaya. Namun cahaya itu mengandung sebuah informasi, sebuah petunjuk. Dan teori yang terbaru tentang cahaya adalah partikel gelombang. Dan kalau di Al-Quran ini sudah amat jelas di Al-Waqi'ah 78 dan 79 bahwa Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz dan tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali oleh hamba yang disucikan. Semoga ini sudah mulai jelas. Kita tahu bersama bahwa para nabi yang ruhaniyahnya disucikan mampu mendownload kalam qadim itu dan mewujudkannya di alam realitas ini. Jadilah kitab-kitab. Nah, diskusi yang kemarin itu yang dianggap kitab suci itu fiksi, itu ada di alam itu, ada di alam realitas. Sementara kitab suci itu dia menyampaikan informasi di segala dimensi. Makanya ini adalah ayat-ayat dimensional, harus dijelaskan secara dimensional. Sebagai contoh misalnya, ketika kitab suci bercerita tentang akhirat, tentang surga dan neraka, pasti tidak bisa membuktikannya kalau memakai pendekatan alam dohir ini, alam dunia ini, sehingga menjadi tidak salah apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung bahwa itu adalah fiksi. Gitu. Tetapi yang fiksi adalah pemahaman para pemuka agama atas kitab suci. Jadi pemahamannya pemahaman alam realitas, tetapi menceritakan hal-hal yang sifatnya ruhaniyah, hal-hal yang dimensional,
yang beda dimensi, diceritakan dari dimensi yang rendah. Dan akhirnya siapa yang salah? Jadi saya anggap ya Rocky Gerung ya orang nggak paham kitab suci, kemudian yang menjelaskannya juga kurang paham juga itu. Para pemirsa, agar pemahaman ini bisa lebih jelas lagi dan konstruksinya lebih tepat, coba kita analogikan dengan teori medan kuantum atau taskikul wujudnya Mulasadra, yang intinya materi itu sifatnya adalah gradatif. Jadi partikel yang paling kecil, partikel yang eksistensial, partikel yang menjadi sumber daripada segala sumber materi, itu adalah partikel eksistensial. Itu kata Mulasadra. Tetapi dalam teori medan kuantum itu adalah partikel subatomik. Jadi di alam partikel subatomik itu, di sana sudah tidak berlaku lagi hukum-hukum fisika. Bahkan secara sederhananya dapat dikatakan bahwa hukum-hukum di partikel subatomik itu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Para pemirsa dimanapun berada, mari kita coba mengelaborasi dari perspektif manusianya, bahwa manusia itu terdiri dari lahiriah dan batiniah, jasmaniah dan ruhaniah, yang fisik dan yang metafisik. Tentu yang jasmani kompatibel dengan alam dunia ini, alam yang baharu. Sedangkan yang ruhani, dia hanya kompatibel dengan alam ruhani. Disinilah titiknya sungguhnya. Sisi jasmani manusia hanya bisa membaca atau kompatibel dengan hal-hal yang sifatnya materi. Misalnya panca indera kita, kemudian akal rasional kita, emosional kita, hanya bisa membaca objek-objek yang sifatnya bisa teramati. Kemudian diproses dalam otak kita dan disimpan sebagai sebuah pengetahuan. Kurang lebih seperti itu proses zahirnya. Maka dari itu menjadi tidak mungkin akal rasional itu menjelaskan sesuatu yang non-fisik, sesuatu yang metafisik. Karena fisika dikali metafisika hasilnya metafisika. Sehingga akal rasional kita untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya metafisika seperti alam barzah, alam akhirat, surga, neraka, pahala, dosa, itu tidak bisa menjangkaunya. Jadi perdebatan antara Bang Rocky Gerung dan para pemuka agama itu memang keliru alatnya gitu. Jadi berdebat tentang alam ruhani, alam qadim, tetapi menggunakan instrumen duniawi. Itulah akal itu ada batasnya, makanya ada batas logika, batas rasionalitas. Jadi akal tidak mampu menjangkau alam rohani. Kemudian pertanyaannya, lantas apa? Instrumen apa yang bisa menjelaskan alam tersebut? Tidak lain dan tidak bukan tentu ruhaniah kita yang bisa menjelaskan hal tersebut. Ruh adalah entitas ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Dan ruh manusia secara spesifik dia berbeda dengan ruh-ruh makhluk lainnya. Karena ruh manusia di samping dia sebagai daya hidup,
dia juga sebagai nur iman dan nur kitab. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura ayat 52, bahwa yang pada intinya ruh kita itu punya potensi sebagai nur kitab, sebagai petunjuk, dan juga sebagai nur iman untuk bersambung kepada sistem keimanan atau sistem wasilah. Ini sudah sangat teknis sih kalau sistem wasilah. Pemirsa dimanapun berada, jadi kurang lebih seperti itu konstruksinya. Jadi sebuah entitas alam ruhani, entitas yang berasal dari alam qadim, dibahas dalam perspektif zahiriyah dengan menggunakan akal rasional, dengan menggunakan pembaca virtual, dengan menggunakan panca indera kita. Tentu itu tidak kompatibel. Nah, sekarang kalau masih mau bertanya bagaimana cara membuktikannya, ya silakan, kami bisa membuktikannya, yaitu dengan cara dilakukan aktivasi ruhaniyahnya. Jadi ruh kita diaktifasi sehingga potensi nur iman dan nur kitabnya itu menjadi hidup. Dan endingnya dia nanti akan bisa membaca kalam qadim, kitab apapun yang ada di Lauh Mahfuz itu bisa dibaca oleh ruhaniyah yang telah disucikan. Sehingga alam-alam lainnya itu ya semuanya kompatibel. Jadi kalau ruhaniyah kita sudah bisa membaca Quran qadim, maka dia tidak hanya tahu tentang alam barzah, tentang surga dan neraka, dia pun mengalaminya gitu. Jadi kitab suci itu bukan sekedar bacaan teks, tetapi itu sebuah peristiwa yang harus dialaminya. Jadi yang membacakannya yang mengalaminya. Kalau tidak mengalaminya, berarti itu sebuah berita saja, sebuah cerita. Bahwa dulu ada seorang nabi yang mendapatkan wahyu, isinya begini-begini. Kemudian diganti oleh nabi berikutnya mendapatkan wahyu, isinya begini-begini. Kalau hanya itu, maka status kitab suci menjadi berita. Jadi sesuatu yang tidak dialami. Kalau beritanya itu menyangkut alam ruhani, kemudian dipertanyakan dalam perspektif ilmiah, maka tidak terbukti, menjadi fiksi. Jadi benar, Rocky Gerung benar juga itu. Benar tetapi tidak paham itu. Jadi pemahamannya hanya di alam realitas, tetapi dapat kami pahami karena beliau ahli filsafat, tentu baseline-nya adalah akal rasional. Sehingga ini menjadi tantangan bagi para pemuka agama. Ketika tidak menjelaskan ini berarti tidak paham Quran cahaya, tidak paham tali wasilah, bahwa sistem pewahyuan itu tidak pernah berhenti. Itu adalah sebuah sistem permanen. Kalau tidak paham itu ya berarti alam qadim tidak paham semuanya itu. Maka kitab suci menjadi tidak suci lagi. Itu menjadi kitab arti, menjadi sebuah berita, tetapi tidak dialaminya. Saya kira ini menjadi catatan besar bagi umat, bahwa perdebatan itu membuka sebuah gunung es yang kita asumsikan bahwa para pemuka agama itu paham. Ternyata sekarang kita dipahamkan. Jadi semesta memahamkan kepada umat. Untuk itu, inilah ada saatnya bagi kita semua untuk berbenah diri. Sesungguhnya agama yang hak itu yang seperti apa? Kenapa agama dari masa ke masa selalu berganti? Itu pertanyaan besarnya.
akan kita lanjut pada bahasan-bahasan berikutnya yang lebih menantang lagi dan lebih menggugah gairah berpikir kita, rasionalitas kita, sekaligus ruhaniyah kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.